Si pelakunya ini tidak berpikir bahwa dampaknya itu sangat besar sekali. Bukan hanya untuk perorangan saja, bahkan dunia merasakan seperti itu. Iya. Selama pemadaman itu dilakukan berapa jam sih Kak? Sejam apa 2 jam apa mungkin bisa lebih? Ya kurang lebih gitu ya. Tergantung sumber airnya itu Mas. Kalau sumber airnya tersedia bisa jadi setengah hari. Ganti-gantian. Ya. Ganti-gantian dengan rekan kerja kita yang lain. Iya. Tapi kan maksudnya bawa gini berat juga kan Kak? Maksudnya bawa 3 jam digotong gitu kan? Kerasa juga gitu loh Kak, pundak nih berat apa nggak berat banget gitu. Ini Kak Mas itu ya, di depan itu ya? Iya. Keren, siap-siap Kak. Berarti tergantung dari kebakarannya begitu ya? Apalagi kalau tanah gambut seperti ini kan apinya nggak terlihat secara langsung ya? Iya. Kadang kan ada yang di kebakaran bawah. Ya. Itu gimana tuh? Maksudnya emang di bawah gitu? Maksudnya apinya emang nggak terlihat Bang ya? Ya. Atau memang kalau dari kebakaran itu sendiri ada 3 tipe ya. 3 tipe. Ada kebakaran bawah, kebakaran permukaan, dan kebakaran taju. Taju itu apa tuh? Taju itu kebakaran yang ada sampai ke naik ke atas sampai ke pucuk pohonnya seperti itu. Seperti yang digambarkan sampai ke tajuk tuh. Sampai ke tajuk. Di daun-daun di pohonnya begitu ya. Yang manjat api itu sampai ke atas, itu namanya kebakaran tajuk. Memang bermula dari kebakaran permukaan awalnya. Permukaan dulu ya. Terus kalau memang lahannya gambut, dia otomatis akan masuk ke bawah. Tergantung dari kedalaman gambut itu sendiri gitu. Terkadang ada sampai 3 meter, 4 meter seperti itu kan. 3 meter ya? Jadi makanya kalau kebakaran di gambut itu sangat sulit untuk dipadamkan. Kalau kebakaran di permukaannya kadang sudah mati dia, tapi di bawah gambut itu masih ada menyisakan bara-bara yang belum mati semua apinya gitu. Jadi kebetulan kita punya alat yang namanya suntik gambut ya. Suntik gambut. Suntik gambut itu kalau kita singkat dengan sunbut. Sunbut, siap. Ya, singkatannya itu ya. Singkatannya itu. Jadi kita gunakan sebagai nozzle ya, yang mana kita tancapkan ke dalam gambut. Itu yang akan menyebar. Ini langsung gitu ya. Menyebar dia ke dalam gambut tadi untuk mematikan bara-bara api yang nggak terlihat tadi. Iya. Gitu. Karena memang nggak bisa terlihat secara visual ya. Kalau dilihat nggak kelihatan langsung apinya gitu. Nah itu pengalaman dari Kak Mas itu sendiri tuh Kak, paling lama tuh memadamkan itu berapa hari tuh? Atau berapa jam kah? Atau berapa hari kah? Paling lama Kak Mas itu sendiri? Yang pernah kami alami itu selama seminggu dia Mas. Seminggu? Di lapangan ya. Berarti seminggu terus-terusan di lapangan? Iya. Sampai mendirikan tenda di lokasi terbakar. Berarti bermalam juga di daerah dekat ya karhutla tersebut ya. Lama juga ya Kak. Maksudnya itu kan perjuangan juga gitu loh. Berarti kalau makanannya gitu maksudnya untuk mensuplai makanan, maksudnya suplai airnya itu juga dari warga sekitar kah atau bagaimana? Dilihat dari wilayah yang terbakar itu tadi Mas, kalau memang dekat dengan desa, mungkin bisa dibantu dengan desa tersebut. Kalau dia jauh dari pemukiman warga, ada 2 orang nanti bagian rekan-rekan yang menjemputnya keluar dari lokasi yang terbakar tersebut. Istilah yang bolak-balik begitu ya? Iya, bagian ini konsumsinya. Oke, berarti emang ada yang ditugaskan khusus untuk logistik gitu ya? Logistik ya. Ini balik ke foto lagi, ada helikopter ya? Iya. Magelang juga ada helikopter ya? Ada dari KLHK kita juga punya helikopter. Karena kebetulan kan pemadaman ini ada pemadaman darat dan pemadaman udara seperti itu. Jadi terutama di kebakaran besar itu kita disupport oleh helikopter untuk waterbombing gitu. Waterbombing ya? Iya, ada dari KLHK, ada dari BNPB. BNPB juga. Naik tuh Kak sampai ke helikopter? Iya. Iya, ini kan keren nih dari atas gitu ya. Dari atas. Ini waktu patroli atau waktu ini nih? Waktu sedang melakukan pemadaman? Waktu patroli ini Mas. Sampai ke sore, sampai ke Pelalawan. Muter Riau lah yang Riau ya. Patroli keliling melalui patroli udara. Iya. Itu berarti tuh Kak, waktu helinya tuh ya melakukan waterbombing ya Bang tadi istilahnya ya. Itu gimana taktiknya yang dilakukan tuh gimana tuh? Maksudnya helikopternya ngambil air dulu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Mungkin biar teman-teman di rumah bisa kebayang gitu. Waterbombingnya gimana? Jadi biasanya tim Satgas Udara itu kalau di Riau di Pekanbaru ya, itu standby helikopternya. Itu biasa mereka yang menemukan api duluan atau memang dari laporan dari darat seperti itu. Laporan dari darat. Nah, jadi begitu
informasi ini sampai ke Satgas Udara, maka heli tadi membawa bumpy bucket namanya, alat Bumpy dari yang bucket. dibawanya tuh. Itu kayak ember Air. gitu mungkin. Seperti ember gitulah. Jadi dibawa dia. Jadi sampai ke lokasi kebakaran, itu tim Satgas sudah kita berikan koordinat sumber airnya. Sumber air yang bisa diambil oleh heli ini tadi menggunakan bumpy bucket. Ya, seperti embung atau sungai yang cukup besar dan dalam seperti itu. Ada karakter tertentu yang bisa diambil oleh helikopter tadi. Nah, jadi sistemnya dia celupkan bumpy bucketnya, dia membuka kan, dicelupkannya lalu ditutupnya. Oh gitu. Diangkat. Iya. Barulah dia siramkan ke lokasi kebakaran. Ya, disiramkan langsung. Ini helikopter misalkan bang ya, Iya. helikopter terus langsung buka gitu apa gimana itu? Ada dua versi memang. Oh ada 2 versi juga. Tergantung dari kondisi di lapangan, tergantung dari keahlian dari pilotnya mungkin ya. Oh dengan keahlian pilotnya Ada juga. yang bentuknya dia tuh melakukan bombing itu dia berhenti dulu, ya, berhenti baru dibukanya bumpy bucketnya. Oh, Jadi otomatis air itu langsung terjun ke bawah. Iya. Nah, dan menghantam kebakaran yang ada di bawah. Dan ada lagi yang seperti dia sambil jalan, sambil membuka bumpy bucketnya. Jadi sedikit demi sedikit begitu. Ya? airnya tuh agak pecah, Oke. tersiramnya tuh rata seperti itu, lebih panjang yang didapat seperti itu. Jadi kalau kami perhatikan dari darat, dari dua jenis siraman ini kayaknya lebih efektif yang sambil jalan, Oh lebih efektifnya sambil jalan Iya. daripada yang langsung langsung bom. gitu. Oh Ya. gitu. Kenapa tuh bang? Kalau mungkin boleh tahu. Pertama yang kita ketahui, kebakaran ini kan atau api ini ada namanya kami sebut dengan segitiga api ya. Segitiga api. Dasarnya situ dulu. Ini Ada api maksudnya api itu punya struktur segitiga api. segitiga api. Oke. Ada unsurnya ya. Ada unsurnya. Pertama ada bahan bakar, oksigen dan sumber panas. Bahan bakar, oksigen dan sumber panas. Oke. Ya. Jadi ketika air itu dijatuhkan bulat-bulat seperti itu akan menimbulkan oksigen, menambah oksigen bagi api tadi. Oke. Begitu, seperti kipas sate lah. Iya. Ya, Kipas jadi- malah makin lebar gitu. Makin maksudnya. lebar dia. Iya. Ada sedikit seperti api loncat jadinya. Oke. Begitu dia jatuh, jadi percikan api yang ada di bahan bakar yang tipe bahan bakar ringan itu bisa terbang, Oke. gitu, loncat dan pada akhirnya jatuh ke bahan bakar yang baru dan menimbulkan api baru. Iya, malah bikin di tempat lain. Tempat lain Iya, seperti iya, itu. iya. Oke. Karena ada daya hentakan yang kuat sehingga yang di pinggir-pinggir yang tidak terkena air tadi terkena kipasan angin Iya. seperti itu, sehingga apinya jadi loncat. Tetapi kalau dengan sambil jalan, airnya tuh jatuh tidak langsung, Dia langsung. gitu, ada jeda, Jadi, agak mecah seperti itu. Iya. Jadi seperti disiram orang nyiram bunga lah. Iya kan dikit-dikit gitu. Ini kan aja. Dikit-dikit. Iya. Iya. Kalau langsung gini kan langsung kayak misalkan siram ke pot kan tanahnya langsung keluar gitu Langsung malah jadi keluar. gitu ya. Iya. Berarti dari pengalaman Bang Andre lebih baik malah yang dikit-dikit aja gitu Dikit ya. aja ya. Iya. Sambil jalan baru dibuka ambil bucketnya seperti itu. Nah, kalau tadi tentang heli tadi tuh Bang, misalkan itu kan kencang juga kan Bang kalau pakai heli itu kan. Emang Iya. anginnya nggak ngaruh tuh? Maksudnya malah jadi penerbangan juga gitu nggak? Ya, Itu ngaruh nggak sih? Kayak gitu? sebenarnya ngaruh ya. Ngaruh juga ya? Pengaruh ya. Jadi makanya dengan adanya pengalaman seperti itu, kalau sekarang rata-rata pilotnya udah paham itu. Udah ngerti. Ada ngerti. Jadi dia dipakailah tali untuk gantungan bumpy bucket tadi yang lebih panjang, sehingga saat dia melakukan waterbombing dia terbangnya nggak terlalu rendah. Oke. Jadi talinya lebih ada panjang jarak, berarti. lebih panjang. Jadi ada jarak antara heli tadi dengan bahan bakar yang dibawa, Oke. sehingga anginnya tidak terlalu kencang sampai ke bawah seperti itu. Itu salah satu teknik untuk mencegah biar anginnya nggak terlalu kena langsung sampai gitu ke ya. bawah. Iya. Oke. Kalau pengalaman paling mengesankan nih, Kak Mas itu ada nggak nih waktu melakukan baik tadi mengikuti tadi waktu sedang patroli ataupun sedang melakukan pemadaman, ada nggak pengalaman yang paling teringat terus gitu, terngiang-ngiang, jadi ingat mungkin waktu nginep seminggu di lapangan terus atau apa gitu Kak? Ada nggak yang perlu saya diceritakan ke teman-teman sobat gabung di rumah? Mungkin pengalaman yang bisa kita ambil dari di lapangan itu 2015 ya, kemarin 2015 yang kemarin itu pas waktu pemadaman di Rimbo Panjang, desa Rimbo Panjang ini. Di situ kami pemadaman tiba-tiba berbalik arah, angin berputar balik angin kencang,
Anginnya langsung mengarah ke personil begitu? Iya, anginnya berbalik arah ke kita. Sudah tuh Terkepung asap. kami. Terkepung asap pas waktu pemadaman. Rekan kerja kami berusaha untuk menyelamatkan diri untuk keluar dari lokasi yang telah terkepung itu ya? terkepung itu. Kami berusaha untuk keluar dari lokasi yang terbakar tuh. Sesudah itu kawan-kawan kami rupanya kalau kita udah kondisi sudah gawat darurat kayak gitu, bisa bersembunyi dulu, menyelamatkan diri sebentar, sembunyi ke ilalang-ilalang, masuk ke dalam ilalang-ilalang tersebut. Mengambil napas dulu, karena di bawah ilalang-ilalang tersebut ada oksigen. Sesudah kita merasa aman, ambil napas, kita tentukan dari mana arah kita untuk keluar dari lokasi yang terkepung asap tadi. Udah bisa berpikir dengan baik, baru kita bisa lari. Bisa untuk misalnya strategi lah. Iya, kira-kira mencari strategi untuk mencari jalan keluar kalau kita udah terkepung di lapangan, di lokasi yang terbakar tersebut. Kalau masih ada rumputan-rumputan yang masih hijau sedikit. Oh begitu. Iya. Padahal kondisi waktu itu sedang membawa alat mekanik atau alat manual. Iya, pas waktu kejadian tuh sempat terpikir saya juga menyelamatkan selang pemadaman kami, tetapi udah eksiden kayak gitu. Sempat terpikir karena di depan kami tuh ada selang beberapa, takut terbakar, terbawa pula sama kami, sampai rekan kerja kami mengatakan, wah ini mah mama nih sempat juga menyelamatkan selang begitu. Iya. Tapi ada selangnya akhirnya tinggal dulu ya. Iya. Nah, dari situ juga bisa kita untuk jalur evakuasi itu, karena udah gawat kayak gitu, asap semua udah dikepung, terus nggak nampak lagi jalan. Dari situ kita bisa mengikuti jalur selang tersebut. Iya, karena selangnya mengarah ke air juga ya. Nah, di situ kita bisa, kalau udah keadaan gawat darurat, bisa kita ikuti selang di mana kita menuju arah untuk keluar. Iya, itu salah satu cara untuk terkeluar dari kepungan api begitu ya, mengikuti selang yang sudah selang di bawah itu ya. Ya emang pengalaman yang mengesankan sih, seperti itu kan. Mungkin nggak terulang lagi kan Bu? Semoga nggak terulang lagi asap 2019. Iya. Oh itu waktu tahun 2019? 2015. Oh 2015. Iya. Kalau Bang Andri nih Bang, yang paling yang paling mengesankan gitu, atau cerita yang paling keinget kayak tadi Kak Mas tadi itu, ada nggak cerita yang mungkin bisa di sharing ke teman-teman di rumah? Mungkin yang paling ekstrim dulu lah ya, itu bisa di tahun 2015. 2015 lagi ya? Iya. Kebetulan kita pernah pemadaman gabungan, ada BKO dari TNI ya. BKO apa tuh Bang? BKO bantuan tenaga orang gitu. Oh bantuan, gitu. Jadi dari Paskas ketika itu Satgas Udara, jadi dikirimlah ke Riau sekitar lebih kurang 2.500 orang. Di Riau. Iya, jadi dipecah di seluruh kabupaten yang terjadi kebakaran ketika itu. Kebetulan di wilayah kerja saya itu mencapai 250 orang. Di Rengat aja 250 orang? Di Rengat ini kan ada 4 kabupaten wilayah kerja kami. Kebetulan saya kemarin bertugasnya di Kabupaten Pelalawan seperti itu. Nah, jadi kebetulan di Kelurahan Teluk Meranti. Nah, jadi kami dibagi tim, jadi ada 5 orang Manggala Agni dan 1 peleton TNI-nya, 30 orang seperti itu. Nah, jadi pada saat pemadaman dari TNI ini kan sudah diatur oleh dantonnya atau danyonnya, ya posisinya di mana nanti madam seperti itu. Jadi bentuk kebakaran ini kan sebenarnya ada namanya teluk api. Teluk api. Ya. Apa tuh Bang teluk api? Nah, jadi begini, kebakaran itu bagi-bagiannya ada namanya ekor api, ya sisi kiri, sisi kanan, jari-jari api, teluk api. Oh, maksudnya misalkan ada lahan Bang ya, di lahan berarti ada bagian ekornya, ada bagian sisi sebelah kirinya gitu ya. Bentuk apinya itu ya. Bentuk apinya. Oke. Ekor api itu artinya atau bisa dikatakan itu asal mula apinya dari situ. Oh, asal mula dari ekor. Dari gitu ekor. Ya? Baru dia menyebar menjadi jari-jari api atau sisi api, dan ada berbentuk teluk dia. Berbentuk teluk dan sampai ke kepala api namanya. Yang paling depan sekali arah angin itu namanya kepala api. Paling depan. Ya. Jadi kebetulan teman-teman TNI ini madamnya di teluk-teluk api ketika itu. Di teluk-teluk.
karena kebakaran sudah luas ya, jadi agak susah kita melihat mana teluk, mana kepala, mana jari-jarinya seperti itu. Jadi madamlah di sekitaran teluk api. Jadi pada akhirnya angin itu berubah, ya, berputar arah. Yang awalnya teluk tadi ada lorong kosong sedikit di tengahnya, akhirnya menyatu. Menyatu sehingga teman-teman paskas ketika itu terkepung di sana gitu, terkepung. Tapi kami dari Manggala ini sudah backup di belakangnya. Kita sudah siapkan peralatan mekanis. Alat mekanis yang di bawah ya bang? Alat mekanis yang alat mesin pompa ya. Sudah kita siapkin yang berbentuk Max 3 ya. Max 3. Itu itu pompa itu ya? Pompa airnya itu ya? Pompa air tadi. Kita sudah siapkan di bawah, sehingga pada saat api itu mau menyatu atau teluk api tadi mau menyatu, kita putus. Atau disiram? Ya, kita putus di kedua sayapnya. Sehingga teman-teman dari TNI ini selamat seperti itu. Dan bisa ditarik mundur. Kita berpindah posisi untuk mengejar ke sisi-sisi apinya seperti itu. Nah, jadi dalam bentuk kebakaran itu sebenarnya kita punya teknik, Pak. Ada tekniknya? Ada namanya teknik memotong, ada namanya teknik mengejar dan teknik mengapit. Nah, kalau memotong ini artinya kita dari satu sisi memotong kepala apinya. Nah, kalau kita potong kepala apinya, otomatis api tadi berhenti menjalar. Oh, agar tidak menjalar lagi gitu ya? Nah, kalau tidak melebar lagi gitu ya? Tidak melebar lagi. Kalau teknik mengapit itu dari kedua sisi. Dari kedua sisi, dari kiri kanan. Dari kiri kanan, kita kepit kedua kepala apinya, sehingga kepala apinya putus. Nah, kalau teknik mengejar kita dari ekor. Dari sumber apinya? Iya, kita dari ekor, baru kita kejar sampai ke kepalanya. Nah, teknik ini digunakan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kebakarannya, dan posisi dari sumber airnya di mana, itu menyesuaikan nantinya. Sangat menyesuaikan kondisi lapangan. Iya, kondisi lapangannya. Dan sedikit ekstrimnya itu pada tahun 2015 itu kebetulan kita ada masang tenda di dalam. Kita kan mandah nginap ya di ketika itu berdekatan dengan Swaka Marga Satwa Kerumutan. Jadi ada Brimob di sana juga bertenda, ada TNI, polisi juga ya? Ya, TNI juga bertenda, kami dari Manggala pun juga bertenda. Jadi pada malam hari diganggu satwa juga kita pada malam hari itu, Pak. Apa tuh satwanya yang? Iya, seperti harimau. Gitu. Iya. Ini di Rengat waktu itu ya? Di Pelalawan tadi. Di Pelalawan tadi. Di Kelurahan Teluk Meranti kan. Jadi karena kebakaran ini banyaknya, jadi satwa ini lari ya, mencari tempat yang aman seperti itu. Bukan niatnya dari awal memang mengganggu, nggak seperti itu saya rasakan. Memang ini mau menyelamatkan diri ke arah yang belum terbakar seperti itu. Nah, kebetulan larinya itu ke arah tenda teman-teman Brimob ketika itu. Oh, Brimob. Iya. Jadi teman-teman Brimob ini pada ketakutan pada saat itu kan. Tapi kondisi malam ya. Jadi diam di tenda. Kira-kira udah aman, besok paginya langsung dikeluarkan semuanya, di drop, dipindah ke kantor camat ketika itu. Oh gitu. Terpaksa teman-teman di kantor camat diliburkan dulu. Gitu. Karena dipakai teman-teman Manggala ini, TNI dan Polri. Tadi. Diganggunya itu maksudnya apakah perbekalannya diambil oleh satwa itu atau apa tuh? Maksudnya yang dirasakan waktu itu apa? Kayaknya tempat masak lah. Tempat masak itu kayak tempat penggorengan, berebusan, ada bau minyak seperti itu, ada bau daging ya kan. Itu menarik perhatian dari hewan-hewan tadi. Ada juga beruang gitu. Ada beruang juga? Iya, datang mengganggu gitu. Kadang di garuk-garuknya tenda itu kan. Oh gitu ya, karena gitu ya? Karena itu hewan dilindungi ya. Jadi sementara walaupun Brimob tadi menggunakan senjata laras panjang, nggak mereka tembaki seperti itu, karena itu hewan dilindungi ya. Jadi sebisa mungkin kita diam tanpa berbuat apa-apa sampai hewan tadi pergi sendiri seperti itu. Itulah kira-kira beberapa pengalaman yang tahun 2015 kemarin. Mungkin itu harimau yang lapar juga kali lapar, ya. Lapar kan. Mungkin bawa makanan gitu. Tapi yang minyak gitu ya. Ya udahlah, akhirnya mungkin mencari-cari tempat yang aman. Ketemu tenda, ya udahlah mungkin mampir dulu gitu kali ya. Mungkin dia ngiranya gitu. Ternyata ada orang di situ. Ada orang. Iya. Dan satu regu itu berapa orang sih Bang waktu itu tuh? Satu regu berapa orang? Satu pemadaman. Satu regu 15 orang. Oh gitu. Ada setiap regu ada pembagian tugasnya namanya. Oh gitu. Dari kepala regu ada nanti wakil kepala regunya ya. Jadi dalam pemadaman kita ada namanya formasi regu malah. Formasi regu. Nah, jadi regu yang dipiket di kantor dengan formasi regu saat pemadaman itu beda. Beda tugas seperti itu. Nah, saat di lapangan pemadaman kita bagi-bagi tugas. Ada yang di operator siapa, pembantu operator siapa, yang nanti menggelar selang buangnya siapa, yang memasang selang buang tuh selang dari selang penyalur ya. Selang penyalur airnya itu ya. Iya, selang penyalur ya. Ada yang 2,5 atau yang 1,5 inci ukurannya. Oh, ukurannya ya? Ya. Diameternya ya? Diameternya. Jadi ada yang nanti standby di cabang,
Ada namanya gateway ya, atau konektor ya. Konektor. Terus ada yang di nozzle man nantinya. Nozzle man itu yang megang selang ininya ya, yang nyiram ya. Langsung apinya. Nozzle man ya. Okay. Nah itu kita bagi-bagi tugas nantinya, dan sudah ada posisinya masing-masing. Jadi pada saat selang sampai ke nozzle itu sudah terpasang, nanti akan ada kode. Gimana tuh kode? Ada namanya minta air seperti itu, hidupkan mesin, naikkan tekanan seperti itu. Nah itu nanti wewenangnya dari kepala regu. Atau ketua tim. Dari Bang Andre ini ya? Iya. Dari Bang Andre ya, komandannya ya? Sudah standby semua, baru nanti Dandu minta ke operator untuk dihidupkan mesin, seperti itu. Nah, di mesin dan airnya mengalir. Mengalir, lalu keluar dari nozzle nanti, seperti itu. Nah itulah formasi regu dan pembagian tugas pada saat pemadaman. Itu dibagi menggunakan HT begitu ya? Atau teriak, atau gimana tuh? Bro, nyalain air bro, apa kayak gimana tuh maksudnya? Cara kode-kodenya itu gimana tuh? Kalau dulu sih sebenarnya kita manual ya. Manual. Karena pada tahun-tahun 2015 bawah itu kita minim HT ya. Minim HT. Terus kita kan kebetulan ada kode, Pak. Ada kode yang sudah kita tetapkan di dalam SOP kita ya. Seperti minta air, ada kodenya gini, minta air. Atau hidupkan mesin. Apa menunjukkan gini ya? Ini nozzle-nya gini berarti? Ya, nozzle-nya yang minta ke bawah, dia estafet. Gitu. Estafet, dan nanti dari temannya nozzle man yang di belakang minta kepada yang nunggu selang penyalur yang di bawah. Estafet sampai ke Y konektor, terus sampai ke operatornya. Estafet begitu terus. Iya, berarti sampai ini terus yang belakang gini lagi, gitu-gitu aja terus ya. Dan yang belakang yang lima harus menjawab juga. Misal yang depan hidupkan mesin misalnya, yang di belakang yang lima juga harus menjawab, siap hidupkan mesin. Itu contohnya. Jadi ada interaksi yang jawab gitu ya. Dua arah gitu ya. Ada jawab yang nggak terputus. Iya. Saling menyambung gitu. Menyambung. Oke. Kalau sekarang udah pakai HT. Sekarang pakai HT. Iya. Udah cukup lah HT kita kan, alhamdulillah. Dibantu dengan pengadaan Sarpras. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah punya HT. Jadi dari Dandu cukup connect langsung ke operatornya. Operator monitor misalnya gitu. Dijawabnya siap monitor. Hidupkan mesin misalnya gitu. Nah, kalau matikan mesin gimana? Apa gini? Mati mesin apa gimana tuh? Gini. Mesin. Oke. Itu kodenya begitu ya. Ada kode apa lagi Bu? Yang turunkan gas, misalnya tangannya diginikan tapi telapak tangannya di bawah. Turunkan gas apa tuh? Gas mesin. Di tekanannya dikecilkan. Iya, boleh dibilang turunkan gas atau turunkan tekanan gitu. Nah, kata-kata seperti itu. Iya. Kalau naikkan gas atau naikkan tekanan itu telapak tangannya di atas. Dinaikkan. Gitu. Kalau tadi kan misalkan nih Bang, atau lagi ini banget nih Kak, lagi asapnya lagi tebel-tebel banget tuh. Kalau misalkan hatinya lagi nggak, mungkin anggaplah hatinya lagi kurang bagus gitu, kurang berfungsi. Kalau itu tetap kelihatan ya, tetap bisa kelihatan ya? Iya, karena di Y-Connect-nya ada anggota satu yang menyambungkan kata-kata kodenya ke bagian mesin. Ya karena berurutan itu ya Kak, deket-deketan itu ya. Misalkan gas, nanti gantian lagi, turunkan gas, siap, turunkan gas, gitu-gitu ya. Oke, jadi memang saling bahu-membahu ya. Iya. Kalau nggak begitu ya susah juga ya Kak. Maksudnya kan memang ini kerja tim, dan emang tadi yang seperti Bang Andre katakan, pekerjaan kan juga salah satu ibadah ya. Ya kan, membantu memadamkan api kan juga salah satu ibadah, apalagi pasti pahalanya besar banget sih Bang. Saya yakin itu pasti insya Allah pasti berkah buat Bang Andre dan juga Kak Masito kan. Oke, siap. Terkait ini kan dari kegiatan Manggala Agni ada kegiatan preventif atau represif dan juga pasca kebakaran begitu. Nah sekarang saya mau menanyakan nih Bang Andre tentang kegiatan pasca kebakaran. Itu tindakan apa tuh, kegiatan apa yang dilakukan setelah memang dipastikan bahwa kegiatan ini di daerah ini udah padam nih apinya? Apa sih yang dilakukan untuk, apakah ada patroli lagi atau monitoring lagi atau apa tuh yang dilakukan? Mungkin boleh diceritain sedikit Bang Andre. Oke, baik. Mungkin sebelum pasca dulu ya. Pasca dulu kan pada saat pemadaman kan ada tahapannya tuh. Tadi ada size up, mopping pemadaman, terus ke mopping up, ada cold trailing namanya ya. Jadi selesai ini semua, baru kita lanjutkan ke kegiatan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Jadi kegiatan penanganan pasca ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada namanya pool data dan pool bucket. Pengumpulan bahan keterangan, pengumpulan data-data seperti itu.
untuk mengetahui asal kebakaran atau sumber apinya dari mana, di lahan siapa, seperti itu. Terus luas kebakarannya berapa, sampai pada akhirnya nanti itu akan dilanjutkan ke tingkat penyelidikan untuk gakumnya, seperti itu. Nah, selesai itu akan ada nanti kegiatan rehabilitasinya. Kalau itu di kawasan hutan, akan ada rehabilitasinya, penghijauan kembali, seperti itu. Reboisasi. Tapi kalau dia sifatnya di lahan atau di area perkebunan masyarakat, itu nanti dikembalikan kepada pemiliknya nanti. Seperti itu, mau diapakan ke depannya, mau ditanamnya kembali, seperti itu. Itu namanya kegiatan pasca karhutlah. Oke, siap. Berarti memang dipastikan kembali ya, itu lahan apa emang lahan konservasi. Kalau lahan konservasi akan ada kegiatan pemulihan, rehabilitasi dan penghijauan kembali. Itu yang akan dilakukan mungkin teman-teman ya KSDAI juga. Iya, terlibat ya, terlibat semua ya. Oke, siap. Nah, ini saya juga nyari-nyari tahu nih Bang Andre sama Kak Mas itu. Kayaknya Bang Andre kemarin aja kayak baru tahun ini ya dapat penghargaan ini nih, award. Nah, ini fotonya nih. Iya. Wah, keren banget nih Bang. Award udara bersih ya. Udara bersih. Udara bersih. Itu di mana tuh Bang? Ininya Mas, boleh diceritain sedikit nih? Di mana dapat awardnya waktu itu? Kebetulan ini kegiatan yang diadakan oleh Universitas IPB ya, di Bogor ya. Jadi terkhusus untuk Manggala Agni, terus ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di provinsi, seperti itu, dan juga untuk MPA, terus masyarakat peduli api, dan juga organisasi-organisasi yang terlibat dan peduli terhadap lingkungan, seperti itu. Itu juga diadakan penilaian. Seperti itu. Jadi Manggala Agni ini di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Seperti itu. Jadi diadakanlah kategori-kategori penilaian, baik itu perorangan, ada namanya kelompok, dan organisasi, seperti itu. Nah, kebetulan saya kemarin ikut mendaftarkan diri, terus kita kirimkan data-data kebakaran kita dari jumlah hotspot yang terpantau atau dari jumlah kebakaran yang ada di wilayah kerja kita, berapa persen yang bisa kita atasi dan seberapa banyak yang bisa kita tekan jumlah kebakarannya, seperti itu. Pada akhirnya kita alhamdulillah saya terpilih di juara 1 nasional, seperti itu. Tepuk tangan. Gila. Juara 1 nasional ya, Bang? Nasional ya. Berarti maksudnya nggak hanya Sumatera dan Kalimantan tadi itu ya? Semua ya, maksudnya? Oke. Jadi di penilaiannya kan keseluruhan ya? Keseluruhan. Oke. Dari Sumatera dan Kalimantan, kebetulan saya yang juara nasional. Oke. Siap. Itu diberikan langsung oleh ini dibentuk oleh IPB. Di sana ada Pak Wakil Rektornya ya. Wakil Rektornya, ada Wakil Dekan, dan juga Ketua Kedekan dari Fakultas Kehutanannya. Profesor Bambang Hero ya. Oh iya, baru 2 minggu ya? 2 minggu kemarin. Oh, berarti baru banget ya? Baru banget ya. Sebelumnya ada juga sih penghargaan yang lain sebenarnya. Apa tuh Bang? Kalau 2011 dulu. 2011 kita kan Manggala Agni ada namanya Diklat Smart ya. Diklat Smart yaitu Satuan Manggala Agni Reaksi Taktis. Ya, itu diklatnya di Ciracas ya, di kebakaran hutan atau kebakaran kota ya. Di damkarnya kita dilatih 30 hari di sana. Kebetulan alhamdulillah saya menjadi peserta terbaik ketika itu. Peserta terbaik pertama. Yang ngasih hadiahnya atau penghargaannya langsung dari Pak Menteri ketika itu, Pak Zulkifli Hasan. Kebetulan tadi kan di Diklat Smart ya, jadi saya menjadi peserta terbaik tingkat nasional. Terus di 2016 ya, 2016 kita juga saya juga mendapatkan Manggala Agni terbaik ya, mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional dalam kegiatan Wana Lestari ketika itu. Yang kita diundang juga ke Jakarta di sini. Di Manggala juga ya? Di Manggala Mana Bakti. Kita juga menyampaikan presentasi dan yang mengasih atau memberikan penghargaannya langsung Bu Menteri Siti Nurbaya ketika itu. Itu Bu Menteri ya? Iya, sudah Bu Menteri ya. Dari kategori Manggala Agni ya. Dari kategori Manggala. Saya dapat 2016. Wana Lestari itu sebenarnya apa sih Bang? Wana Lestari itu apa? Maksudnya penghargaan atas apa gitu? Atas kinerja-kinerja yang dilakukan oleh petugas yang di lingkup KLHK. Jadi bukan Manggala Agni aja. Ada dari Polhutnya, ada dari Sportsnya, dari penyuluhnya, dari PEH-nya, sampai ke nanti yang ke dinas-dinasnya juga terlibat, dan yang mau mendaftarkan diri akan diuji nantinya, dites kemampuannya seperti apa, mulai dari tes administrasi sampai ke tes fisiknya seperti apa, dan pengetahuannya praktik di lapangannya seperti apa.
Nah, seperti itu. Berarti mencakup keseluruhan kompetensi begitu ya? Iya, ada seleksi bertahap dari tingkat kabupaten diseleksi, tingkat provinsi diseleksi, sampai tingkat nasional juga diseleksi nanti. Dan waktu itu Bang Andre juara 1. Saya juara 1 nasional untuk 2016. tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Kategori Manggala Agni. Kategori Manggala Agni. Luar biasa. Gak kerasa nih Bang, udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol Kak Masito, Bang Andre. Nah, mungkin sebagai penutup acara nih, ada nggak nih harapan, pesan atau mungkin cerita yang ingin diceritakan kepada kita semua nih, atau mungkin ada harapan tertentu nih untuk Manggala Agni? Ada nggak nih Bang? Mungkin silakan diceritakan. Ya mungkin terkhusus buat Manggala Agni ya di seluruh Indonesia. Ya. Jadi pada saat ini pun kami sedang dalam berjuang untuk menuju status P3K. Jadi dari 2002 Manggala Agni itu berdiri, berbagai macam keadaan yang kita hadapi, kita tetap bertahan. Walaupun ada beberapa yang gugur, baik itu ada yang mengundurkan diri, ada yang mungkin entah itu diberhentikan karena ada masalah atau sejenisnya, ada juga yang teman-teman yang sudah duluan meninggal dunia seperti itu. Jadi yang sampai saat ini yang bertahan, alhamdulillah di tahun ini kita dapat kesempatan mengikuti tes P3K seperti itu. Kebetulan di tanggal-tanggal seperti ini ada proses nih. Oh iya. Ya, mulai dari tanggal 10 November sampai tanggal 4 Desember nanti itu rentang waktu kita mengikuti tes P3K. Yang mudah-mudahan teman-teman Manggala Agni di seluruh Indonesia kita semua lolos ya tes P3K. Amin. Status kita jelas yang selama ini kita idam-idamkan, yang kita harapkan terkabul di tahun ini. Semangat untuk kawan-kawan semua, mudah-mudahan kita lulus. Amin. Itu kesannya. Untuk pesan ya, barangkali yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri kita yang sudah membimbing kami, yang berjuang begitu keras ya, Bu Menteri, dari Pak Sekjen, dari Ibu Dirjen PPI, Direktorat PKL, sampai ke Balai PPI di seluruh Indonesia yang sudah berjuang menaikkan status kami yang awalnya dulu sifatnya kontrak atau honor biasa sampai sekarang sudah menjadi P3K. Dan juga mudah-mudahan Manggala Agni ke depannya kami setelah menjadi P3K nanti kami akan lebih semangat lagi bekerjanya, ya, bisa menekan kebakaran ini sekecil mungkin. Nah, kami siap mengemban tugas ini sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah. Pertama untuk Bapak-bapak Ibu dari Gakum ya, izin Gakum, terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Mungkin dengan begini yang awalnya belum tahu apa itu Manggala Agni, apa kegiatan Manggala Agni, dengan adanya podcast ini semua bisa melihat ya. Dan juga teman-teman yang nonton nanti, terutama untuk Manggala Agni ya, jangan lupa like ya, subscribe ya, seperti itu ya, dan share gitu. Ini untuk kita juga ke depannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain punya kesempatan lah nanti diundang ya Pak. Siap. Dengan senang hati sekali Pak. Dengan senang hati sekali. Nanti jikalau memang kedepannya ramai nih Bang, wah kita pasti bakal undang-undang narasumber lain yang pasti bakal lebih seru. Makasih banyak ya Bang Andre, Kak Masito. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk datang di podcast Gakum. Insya Allah Bang, insya Allah kalau memang dengan hati yang tulus, dengan memang Kak Masito dengan hati yang tulus, insya Allah pasti ada kemudahan lah. Di mana ada harapan pasti ada kemudahan, dan insya Allah pasti teman-teman Manggala Agni semua di seluruh Indonesia insya Allah keterima P3K. Amin. Amin. Ada salam Manggala Agni gitu nggak sih Bang? Salam apa gitu? Oh iya, ada. Mungkin bisa dipraktekkan nih Bang. Coba. Ada ya singkat aja gitu. Oh ya boleh. Itu gimana tuh Bang? Ya kalau ditanya siapa kita, jawabnya galak. Inilah galak ini baju ini kan. 3 kali. Yang pertanyaan keempat kita bilang Patriot Indonesia. Oke. Coba. Siapa kita? Galak. Siapa kita? Galak. Siapa kita? Galak Jaya. Siapa kita? Patriot Indonesia. Tuhan. Luar biasa. Oke teman-teman, makasih banget udah mau dengerin kita 1 jam ke belakang bersama 2 narasumber kita yang luar biasa, Kak Masito dan Bang Andrean. Udah keren banget nih. Dapat ilmu banyak juga, pengalaman baru, cerita-cerita seru, dan juga apalagi ilmu tentang teknik pemadaman api. Nah, kurang lebihnya makasih banget sudah mau mendengarkan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow Instagram Gakum di Gakum_KLHK. Cek YouTube kita juga, YouTube Gakum KLHK. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, untuk penutup, Kak Masito ada pantun nih. Anak Manggala naik kereta, sikat sebentar di jalan Pramuka. Kami ini memang Manggala pemula,
Berharap besok insya Allah jadi penyelia. Siap, mantap. Semangat ya. Mungkin Bang Adrian bisa menambahkan lagi, bisa karena ini. Boleh, ada 2 pantun penutup lah. Siap. Yang saya ucapkan ya. Ya, hutan kerumutan banyak sakuanya. Siap. Cakep. Ada juga lebah madu di dalamnya. Kepada Ibu Menteri LHK beserta jajarannya, kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya. Mantap. Terima kasih banyak Bang Andrea, terima kasih Kak Mas itu. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ke sini. Oke, kita tutup podcast kita kali ini. Terima kasih Sobat Gakum dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.